wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berkumpul 29 orang ya. Wajah Mas Puro udah manggu. Alhamdulillah Umi. Salam nada Mas. Alhamdulillah ini masih ada batuk-batuk, mudah-mudahan Allah kuatkan. Ya Bu Onya sebelum dibuka videonya. Iya, terus siapa nih? Bu Ati Siti Fatimah, alhamdulillah sudah gabung ya. Fitriani Padidi, Wajah Aat, Bu Iin dari Jakarta, subhanallah udah hadir. Teh Irma, begini. Bu Mubaro selalu ahlan. Bu Mira, terima kasih udah hadir. Alhamdulillah. Umar Said, terus siapa Teh Rani, alhamdulillah rajin. Wais. Iya, Bu Tuti, ahlan. Sudah hadir juga Umu Ihsan. Teh Evi ya, Evi Silviani, Teh Wafa, alhamdulillah sudah gabung. Sebentar lagi kita akan mulai ya, Pak Wawan, alhamdulillah sudah hadir juga. Geser ke kanan. Teh Witri, Bu Yulia, Bu Yuyun. Wah, banyak alhamdulillah. Gak bisa disebutin satu-satu nih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberkahi paginya sampai siangnya sampai pagi lagi insya Allah. Dan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah, apakah sahabat yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanpa berlama-lama, mari kita persiapkan diri kita untuk sama-sama ngaji bareng Al-Kahfi ya. Sudah pada buka mushaf? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita awali ngaji Al-Kahfi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan khususnya untuk kita semua, kita berdoa kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang barokah, ya, harta yang barokah, anak-anak, istri, suami juga yang barokah, yang senantiasa menjadikan tambah-tambahnya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus pagi ini salah satu dari jamaah berkah sahabat yatim, orang tuanya, ibunya ya, ada, bukan ibunya, bentar. Ayah dari Bu Ezi ya, Bu Ezi Zulfihni, namanya Bapak Endang Nurbin Raden Jayawinata, kemarin pagi wafat. Kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan kita semua yang mendoakan semoga Allah berikan rezeki husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan baca surah Al-Kahfi dengan tempo bacaan tadbir ya. Agak cepat dari tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر
وينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك
نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kahfi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan. Kita semua yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan pada kita semua. Dan insyaallah seperti biasa nanti ba'da doa ada kajian dari Abi. Namun sebelum kita berdoa, Umi ingin menyampaikan dulu tentang program di Berkah Sahabat Yatim ya. Mulai pertama tentang kurban, tabungan kurban, dipersilakan kepada jamaah semuanya bagi yang ingin mulai menabung untuk berkurban di tahun depan, dipersilakan untuk mulai menabungnya melalui Berkah Sahabat Yatim supaya tidak berat ya. Di kemudian hari pada saatnya waktunya kita berkurban kita sudah punya tabungan. Kemudian yang keduanya kami sampaikan di sini, mohon bantuan dari semuanya jamaah Berkah Sahabat Yatim bahwasanya lahan tanah yang sedang kami bebaskan ini tidak lama lagi bulan September ini sudah deadline ya, harus lunas dari ownernya. Tapi kami optimis Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengkayakan, Allah Maha memudahkan, Allah bisa kapan saja kun untuk melunasinya. Cuma kami memberikan kesempatan kepada para jamaah semuanya untuk sama-sama mewakafkan rizkinya melalui Berkah Sahabat Yatim ini. Dipersilakan mau berapa meter saja, bahkan kita sekarang punya gerakan Rp10.000 juga boleh gitu ya. Jadi kita bareng-bareng wakaf berjamaah untuk sama-sama membebaskan lahan ini, dimulai dari 10.000 juga silakan. Jadi artinya pada Berkah Sahabat Yatim semuanya, silakan mengajak saudaranya, relasinya, sahabat-sahabatnya, juga teman-temannya lah, siapa aja gitu ya, untuk bareng-bareng bersama-sama bareng-bareng untuk membebaskan lahan ini. Semoga dengan kekompakan kita semuanya, Allah memberikan keberkahan gitu ya. Bagi Allah mudah saja. Itu saja mungkin yang bisa Umi sampaikan pengumumannya. Baik, jamaah Berkah Sahabat Yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radallah tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta
الأحد الصمد الأحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ومن وجعنا ومراضينا هذا ونحاذر. اللهم رب الناس مذهب البأس. اللهم رب الناس مذهب البأس. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وأبصارنا، فعافنا واعف عنا وارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا وغيرها ما لا يدفع غيرك يا قوي يا متين ويا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya Allah. Amin. Semoga apa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Jamaah berkah sahabat yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Abi. Namun sebelumnya Umi mohon izin kepada semua jamaah untuk membuka dulu layarnya ya, membuka videonya. Kita foto bersama dulu. Oke. Silahkan. Assalamualaikum, Umi. Salam. Open video semuanya ya. Ya, insya Allah buat kenang-kenangan. Oke. Sudah siap, tahan sebentar ya. Senyum yang terbaik. Dan terus Mangga, dipersilakan Kak Ahmad sepertinya sudah siap ya. Ya, nah, foto dua kali ya, tahan posisinya. Ya, mangga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam, Neng. Terus. Ya, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Umi panggil Abi ya, kepada Abi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2021 Masehi terselenggara santunan anak yatim yang alhamdulillah ini terselenggara berkat bantuan dari para donatur semuanya. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada para semua donatur yang telah berkontribusi demi terselenggaranya acara santunan anak yatim pada Gebyar Muharram 1443 Hijriah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat, keberkahan, hidayah, dan mudah-mudahan Allah menurunkan kekuatan istiqomah ke dalam diri-diri kita insyaallah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Khair, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sehat ya, insyaallah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Insyaallah saya pada kesempatan ini ingin meneruskan kajian setelah kita sama-sama membacakan surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza kepada semuanya yang sama-sama telah hadir. Saya lihat di sini, oh alhamdulillah ada Teh Rina dari Bandung, ada Teh Yuli dari Purwakarta, hatur nuhun Teh. Masya Allah, ada Pak Dindin dari Sulawesi Utara. Siapa lagi nih? Tidak bisa disebutkan. Mudah-mudahan ini ada Dr. Mira juga dari Bandung ya. Baik, langsung saja karena kalau Jumat tidak terlalu lama, dan insya Allah besok biasanya kita ada kajian Berkah Sahabat Yatim itu hari Ahad subuh, karena kebetulan ada halangan. Jadi besok insya Allah akan kajian ba'da subuhnya adalah hari Sabtu subuh. Jadi besok ya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah yang akan mengisi adalah Pak Iman Kastubi. Temanya tentang sehat dahsyat dengan sedekah ya. Beliau nanti insya Allah besok yang akan hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa hadir di hari Sabtu subuh. Insya Allah pada Jumat yang kemarin ini materinya bersambung ya. Kemarin belum tuntas. Kenapa turun masalah? Kemarin seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak pada Jumat pekan yang lalu. Kenapa turun masalah? Saya ulang sedikit saja, singkatnya. Kenapa turun masalah? Ya, kita ketahui bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, status kita ini sebagai al-abdu, sebagai hamba. Dan hubungan diri kita dengan dunia, status kita ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maka kalau hubungan diri kita dengan Allah, status kita sebagai al-abdu, sebagai hamba, maka kita harus dan wajib diatur oleh Allah. Sementara hubungan diri kita dengan dunia, status kita ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka kita wajib yang harus mengatur dunia. Pertanyaannya, kenapa turun masalah? Masalahnya adalah seharusnya kita diatur oleh Allah dan mengatur dunia. Ini suka terbalik. Justru kita suka mengatur Allah dan diatur dunia. Makanya turunlah permasalahan tentang kehidupan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Surat Thaha ayat 124 itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling ya, an dzikri, dari mengingatku. Berarti berpaling itu mengatur Allah, berarti berpaling.
ya, dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu, maka sesungguhnya bagi dia yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dhankan, akan disempitkan kehidupannya, ya. Nah, ketika disempitkan inilah kemarin sudah dijelaskan penyebabnya itu adalah dosa, dan dosa pertama kali yang dilakukan oleh manusia itu adalah sombong. Sombong itu al-kibru adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Ya, jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemarin sudah dibahas akibat dari menolak kebenaran dari hal-hal yang kecil, dari dosa-dosa kecil, dari maksiat-maksiat kecil gitu, yang itu juga merupakan menolak kebenaran ketika kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan kecil yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dianggap enteng, berarti kita sudah menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seterusnya. Nah, sampai kepada puncaknya baru datanglah apa yang disebut dengan pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Untuk apa? Allah akhirnya mengingatkan kepada kita dengan diberikannya permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Jadi masalah hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pesan cinta Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan di dalam surat As-Sajdah ayat 21 itu, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ujung ayatnya la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum. Ya, dan pasti kami timpakan minal adzabil adna, ya. Sebagian, pakai min itu berarti sebagian, tidak seluruhnya, ya. Al-adzabil adna, azab yang dekat, yaitu di dunia. Allah berikan siksa, Allah berikan azab di dunia, tapi azab itu sebagai rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diingatkan, karena kita sudah melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang disebut dengan azab atau siksa yang dekat, yaitu di dunia. Dunal adzabil akbar, sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Jadi Allah sangat sayang. Jangan sampai kita tuh di azab yang lebih besar nanti di akhirat, yang langgeng. Masa kita harus diazab terus? Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan permasalahan kehidupan kita agar kita kembali. Maka ujungnya itu adalah la'allahum yarji'un, agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah ini terusannya, ini yang kemarin ya tadi. Pertanyaannya adalah, setelah kita kembali kepada Allah, apakah ujian itu selesai? Setelah kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan segala macam, apakah masalah itu selesai? Ya. Ternyata enggak. Hidup itu adalah dari masalah ke masalah. Hidup itu dari ujian ke ujian. Memang ada beberapa, misalkan dengan ujian, dengan masalah itu datang miracle, datang keajaiban kepada kita, ditolong dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pertolongan Allah itu apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Apakah ketika ada miracle, keajaiban itu tidak ada ujian? Ada tetap ujian. Kenapa? Karena kehidupan itu dari ujian ke ujian. Apa dalilnya? Dalilnya kita sudah jelas di surat Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum, dan sungguh pasti, ada lam di situ. Maknanya sungguh pasti. Ya. Akan kami berikan apa tuh? Ujian kepada kalian. Jadi tidak akan pernah berhenti. Ya. Bisyai'in. Nah, ini dengan apa namanya? Sedikit. Bahasa Allahnya sedikit. Sebagian, enggak seluruhnya gitu. Bisyai'in, sedikit. Sedikit apa? Minal khauf,
ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal minal amwal dan jiwa, harta wal anfus dengan jiwa, wa thamarat dan sebagian buah-buahan. Ujung ayat itu wabasyiris sabirin. Nanti saya akan jelaskan. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah senantiasa menurunkan ujian? Ini mudah-mudahan 15 menit selesai ya. Kenapa Allah menurunkan ujian? Pertama, agar kita kembali kepada Allah dengan ujian itu. Dalilnya yang tadi sudah saya bacakan, surat As-Sajdah ayat 21. Agar kita ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian azab siksa yang dekat di dunia sebelum datang azab yang lebih besar. Ujung ayat itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan masalah, boleh dikatakanlah ujian, seharusnya kita tuh bersyukur kepada Allah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena ujian yang mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lalai. Biasanya orang dengan kenikmatan-kenikmatan itu, fitrahnya itu lalai. Tapi dengan kita diberikan masalah tentang hidup, ujian hidup itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang kita dapatkan, ujian yang kita dapatkan itu adalah sebagai magnet untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tetapi walaupun itu ujian dan permasalahan, kemudian kita mendekat. Feedback dari Allahnya tuh apa? Ketika kita diuji, ada masalah, kemudian kita dekat dengan Allah. Walaupun ujiannya sebesar apapun, orang yang dekat dengan Allah, Allah akan berikan feedback. Apa feedback dari Allahnya? Yaitu ketenangan hidup. Walaupun punya masalah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fat ayat 4 itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan apa Allah itu? As-sakinata, ketenangan. Kepada siapa Allah menurunkan ketenangan tuh? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan hidup itu tidak bisa diukur dengan harta, ketenangan hidup itu tidak bisa diukur dengan jabatan, tetapi ketenangan hidup itu seberapa jauh dan dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketenangan itu adalah anugerah terbesar dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa ketenangan itu? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah kekuatan keimanan yang berada dalam keimanannya itu, untuk menambah keyakinan keimanan yang ada. Sehingga lahirlah optimisme. Kalau sudah lahir optimisme, lahirlah kebahagiaan. Jadi bahagia itu tidak harus diukur dengan harta. Kebahagiaan itu tidak harus diukur dengan jabatan. Kebahagiaan itu bisa saja dengan berbagai kesulitan. Kenapa? Karena Allah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, makasih ya Allah, Engkau memberikan masalah ini, ya Allah, sehingga aku bisa menangis lagi, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan permasalahan ini sehingga aku bisa dekat lagi dengan Engkau, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan permasalahan seperti ini sehingga aku bisa bersujud lagi kepada Engkau. Syukuri, ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ujian? Yang kedua adalah supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Jatuh cinta kepada dunia inilah yang disebut dengan penyakit wahan. Bukan berarti kita ini tidak butuh dunia. Kita butuh dunia. Tapi tidak harus jatuh cinta. Dunia itu harus ada dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, silakan kita harus kaya. Tapi kekayaan dunia itu jangan ada di hati kita, tetapi harus ada berada di tangan kita. Ya, kenapa ada ujian dalam dunia itu? Karena kalau tidak ada ujian di dunia, ya dalam dunia ini kita akan enak terus dengan dunia. Maka kalau kita enak terus dengan dunia ini, yang dikhawatirkan kita cinta dan kasmaran terus terhadap dunia. Nah, kalau kita sudah kasmaran terhadap dunia, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Ya, diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, tidak mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang pertama itu sulit dinasehati. Kenapa sulit dinasehati? Karena yang namanya dunia itu penasaran terus. Dunia kalau kita kejar sampai kapanpun tidak akan pernah terkejar. Bagaikan kita minum air laut, semakin diminum semakin haus. Semakin kita kejar dunia itu semakin menjauh. Dan yang kedua, ya tadi itu sulit untuk dinasehati. Yang kedua adalah khawatir terkena penyakit wahan, yang akibatnya dengan penyakit wahan itu, karena kita sudah kasmaran kepada dunia, cinta kepada dunia itu, akibatnya apa? Takut mati. Jadi inginnya tuh hidup di dunia yang selamanya, bahkan menjadi lupa terhadap kematian, sehingga kita ini tidak mempersiapkan diri untuk pulang ke akhirat kelak. Maka di dunia ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyimpan ujian, ya, agar dengan ujian, setiap goncangan ujian itu untuk mengerem. Jangan keterlaluan gitu. Sehingga kita lupa Allah, lupa diri kita untuk mengerem. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu, ya, awal kehidupan akhirat itu adalah lebih baik, khairun wa abqa, dan lebih kekal. Jadi kita harus ingat, maka diuji agar kita dengan masalah kehidupan ini senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah dengan ujian-ujian itu ada sebuah cita-cita luhur. Apa itu? Akhirat, bukan dunia. 2. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah menurunkan ujian kepada kita? Supaya Allah mengirimkan air mata yang mencuci lembaran-lembaran dosa dan maksiat kita. Ini yang terpenting. Jadi kenapa Allah menurunkan ujian? Supaya Allah itu mengirimkan air mata yang mencuci dosa dan maksiat kita. Dengan air mata itu, air mata penyesalan, air mata taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama besar adalah Fudail bin Iyad. Orang yang ada kebaikan tapi masih banyak maksiat dan dosa-dosanya, supaya tercuci, ya, dosa dan maksiatnya itu, maka Allah menurunkan ujian supaya dengan tangisan dan kesabarannya tercuci dosa-dosa dan maksiat kita. Dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat dalam sebuah hadis qudsi itu, wahai malaikat, aku rindu kepada si fulan. Maka turunkan ibtilah, ujian, bala, ujian kepada si fulan itu. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau rindu kepada si fulan, tetapi engkau menurunkan ujian, permasalahan kehidupan kepada dia? Apa kata Allah? Karena aku rindu rintihannya, karena aku rindu tangisannya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menangis di hadapan Allah itu, sesungguhnya itulah yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasil dari kita menangis, Allah rindu kepada tangisan kita dan kita mencucurkan air mata. Yang pertama, Allah mencuci dosa dan maksiat itu dari air mata kita. Dan yang kedua, saksikan oleh Bapak dan Ibu sekalian ketika kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar permasalahan kehidupan kita. Tapi dalam hati kita ada sebuah ketenangan setelah menangis. Jujur saja. Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, inilah supaya Allah mengirimkan air mata untuk mencuci lembaran-lembaran dosa dan maksiat kita. Yang kedua adalah kalau hidup itu enak terus, maka kapan kita akan mendapatkan pahala sabar? Ingat itu. Kalau hidup kita enak terus, kapan kita akan mendapatkan pahala sabar? Sementara pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Nanti di akhirat itu ketika kita ditimbang dan kita memiliki pahala pahala sabar, sabar itu tidak bisa ditimbang saking besarnya pahala. Jadi pahala terbesar itu adalah pahala sabar. Bighairi hisab dalam Quran itu. Ya. Tanpa tanpa batas. Makanya kenapa ayat yang tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi dan seterusnya, ujung ayatnya wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang sabar ketika kita diberikan ujian permasalahan itu agar kita ini memiliki kekuatan kesabaran memang perih. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i itu dikatakan, kurangilah kenikmatan di dunia agar maksimal kenikmatan di akhirat. Bukankah Bapak Ibu sekalian, orang-orang sabar inilah yang dipanggil oleh sorga. Nanti orang sabar itu dipanggil oleh sorga. Bahkan opening seremoni malaikat mempersilahkan masuk kepada ahli sorga itu adalah dengan panggilan sabar. Silakan lihat di surat Ar-Ra'd ayat 24 itu. Salamun alaikum bimas sabartum. Salamun alaikum bimas sabartum. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Itu ketika kita masuk, pertama yang masuk itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah kemudian diikuti oleh ahli-ahli sorga masuk, kemudian malaikat itu mempersilahkan, dan itulah ucapan pertama malaikat bagi hamba-hamba Allah yang masuk sorga itu. Salamun alaikum bimas sabartum. Selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Bapak Ibu sekalian, belum tentu taubat kita ini nasuha. Karena terkadang ketika kita bermaksiat, berdosa, kita bertobat, kita balik lagi berdosa dan maksiat. Terkadang belum tentu kita ini taubat kita tuh nasuha. Atau belum tentu istighfar kita ini dengan hati. Istighfar kita ini terkadang hanya mulut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asal tercapai target 100 misalkan. Tapi tidak dengan hati. Ketika istighfar itu terkadang kita membaca istighfarnya itu
hanya mulut saja tapi tidak dengan hati memohon ampunan. Makanya disinilah, karena tobat itu belum tentu nasuha, istighfar kita belum tentu dengan hati, maka Allah turunkan ujian permasalahan kehidupan kita agar kita bisa melewatinya dengan sabar, dan sabar itu adalah pahala bighairi hisab, tanpa batas. Ya, ini yang yang ketiga tadi ya, supaya Allah mendatangkan air mata kita untuk menghapus, mencuci dosa dan maksiat kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kenapa Allah menurunkan ujian kepada kita. Yang keempat adalah karena Allah ingin menyeleksi mana yang pantas masuk ke surganya Allah, mana amal yang terbaik kita untuk dipersembahkan kepada Allah. Kalau di sekolah saja ada seleksi masuk sekolah, agar masuk ke sekolah itu. Ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi, ada seleksi, mana yang layak. Ketika kita masuk ingin menjadi pegawai, ada seleksi. Kita setelah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sorga, maka diseleksi mana amalan terbaik kita di hadapan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu yang menciptakan, Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, liyabluwakum, di situ li-nya ghayah, tujuan. Tujuannya Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah tujuannya untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana amalan yang terbaik kita. Makna alladzi khalaqal mauta wal haya itu bukan hanya Allah menciptakan kematian yang sesungguhnya dan kehidupan yang sesungguhnya, tetapi kita tadaburkan ayat itu, alladzi khalaqal mauta wal haya, itu adalah bisa saja adalah kondisi kegelapan kita dalam hidup, kondisi kesenangan kita dalam hidup. Jadi Allah menciptakan rasa senang, kemudian rasa juga tidak senang. Allah juga menciptakan rasa bahagia, dan Allah juga menciptakan rasa tidak bahagia. Nah, dua-duanya, senang tidak senang, bahagia tidak bahagia, itu tetap saja kita harus berada di dalam kualitas terbaik amal kita. Kenapa? Karena senang tidak senang, bahagia tidak bahagia, kematian dan kehidupan itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti penasaran ya, karena ini sudah jam 7:04, karena hari Jumat ini banyak yang kerja dan segala macam. Insya Allah saya akan teruskan di Jumat yang akan datang ya, insya Allah begitu. Jadi Jumat depan masih tema yang ini adalah tema yang keempat ya, surat Al-Mulk itu surat Al-Mulk ayat 2 ini dengan satu tema adalah jadilah terbaik di detik kalian, karena kita tidak tahu di detik mana kematian itu akan menjemput kita. Itu tadabbur tentang surat Al-Mulk ayat 2 insya Allah di Jumat depan. Dan insya Allah hari besok ditunggu ya, yang akan mengisi adalah Pak Iman Kastubi. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti penasaran, kita akan teruskan insya Allah di hari Jumat yang akan datang, dan ditunggu besok subuh hari Sabtu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup atau cukup? Kalau cukup, insya Allah saya cukupkan ya.
Barangkali itu kekurangannya adalah kekurangan saya sendiri. Lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Alhamdulillah benar ternyata dugaan saya ini Dr. Mira dari Bandung. Makasih Ibu telah hadir ya, insya Allah. Makasih. Dan ada Dr. Elvira juga, alhamdulillah, makasih. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah ditunggu besok hari Sabtu. Terima kasih. Oh iya, ada Teh Rani juga. Teh Rani, hatur nuhun Teh Rani. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun Pak Ustaz. Sami-sami Ibu, ya. Sami-sami. Pak Ustaz hatur nuhun. Sami-sami. Sami Teh Yuli. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, alhamdulillah saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Tipar Kidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini. Karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya, tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.